Tapi yang tergolong noun itu nggak cuma benda-benda aja, hewan, nama tempat, nama orang, terus juga ada tumbuh-tumbuhan, itu juga termasuk noun. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue di channel Math Course. Di video kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis noun secara lengkap. Udah ada pengertian, jenis, contoh, latihan soal, dan template PPT yang bisa kalian akses secara gratis. Jadi buat kalian yang nggak punya aplikasi premium, nggak perlu khawatir. Cukup dengan download link yang ada di deskripsi video, dan juga kalian masukin passwordnya, dan passwordnya bisa kalian dapatkan di beberapa menit tertentu video ini. Jadi jangan sampai di skip ya, biar nggak ketinggalan. Selain itu jangan lewatkan untuk mendapatkan kesempatan hadiah menarik bagi yang udah like, comment, subscribe, share, dan juga peraih nilai terbaik di setiap kuisnya. Dapat lama, langsung aja check it out. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to support Math Course channel. Pertama-tama kita akan bahas pengertian dari noun itu sendiri. Noun atau kata benda adalah kata yang mengacu kepada nama orang, nama tempat, nama benda, binatang, dan juga ide. Contohnya doctor, cat, ball, restaurant, love, field, trend, friend, apple, box, boy, dan etc. Meskipun noun memiliki arti kata benda, tetapi yang tergolong noun itu nggak cuma benda-benda aja, hewan, nama tempat, nama orang, terus juga ada tumbuh-tumbuhan, itu juga termasuk noun guys. Jadi noun memang kata benda, tapi nggak cuma kata benda aja ya, ada yang lainnya juga yang bisa tergolong sebagai noun. Selanjutnya fungsi-fungsi dari noun. Yang pertama sebagai subjek kalimat, yakni Johnny is handsome, terletak di depan. Johnny di sini sebagai noun. Oh, Johnny itu ganteng loh. Nah, itu sebagai subjek karena yang dibicarakan dalam kalimat tersebut. Yang kedua sebagai objek pelengkap, she is a chef, dia adalah seorang koki. Nah, koki di sini sebagai noun, profesi, karena sebagai objek pelengkap di kalimat tersebut. Oh, ternyata dia seorang koki loh. Fungsi yang ketiga sebagai objek langsung, contohnya I read the book, saya membaca sebuah buku. Lu lagi ngapain? Gue lagi baca buku. Nah, itu adalah objek langsung. Yang selanjutnya sebagai objek tidak langsung, contohnya she gives her mother flower. Jadi dibicarakan konteksnya kalimat ini itu lagi dibicarakan sama orang yang lain. Dia cerita, itu tadi dia ngasih emaknya bunga loh. Nah, itu di sini sebagai objek tidak langsung karena dibicarakan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Yang terakhir sebagai kata keterangan, I wait you in restaurant, gua nungguin lo di restoran ya. Nah, itu restoran di sini sebagai noun. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari noun. Yang pertama adalah countable noun, yang kedua adalah uncountable noun. Jadi countable dan uncountable akan kita bahas lebih lengkap dan detail di video terpisah agar konsentrasi kalian lebih fokus. Yang kedua ada juga singular dan juga plural noun. Sama halnya kita akan jadikan satu video penjelasan yang lebih detail. Yang selanjutnya adalah abstract dan juga concrete noun. Sama halnya kita akan bahas lebih detail di videonya yang lain. Selanjutnya ada proper dan juga common noun, kita akan bahas di video yang lain juga untuk detailnya. Dan ada material, compound, collective noun. Nah, ini akan kita bahas di video ini saja. Dan yang terakhir possessive noun, kita akan bahas di video terpisah juga untuk detailnya. Yang pertama adalah countable dan uncountable. Singkatnya, countable bisa dihitung, kalau uncountable tidak bisa dihitung. Contohnya ada mango, apple, man, dan lain sebagainya. Kalau yang nggak bisa dihitung atau uncountable seperti sugar, milk, oil, jadi umumnya biasanya berupa benda cair ataupun gas di sini yang nggak bisa dihitung. Untuk video lengkap tentang countable dan uncountable, kalian bisa tonton ada videonya sendiri biar nggak kebalik-kebalik ya antara benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Selanjutnya ada singular dan juga plural noun. Singkatnya singular itu untuk kata benda tunggal, jumlahnya satu aja. Kalau misalnya plural noun itu untuk kata benda yang jumlahnya dua atau lebih, jamak berarti ya. Contoh singular ada an apple, a girl, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari plural ataupun benda jamak seperti eggs, ice creams, dan lain sebagainya. Untuk video lengkap tentang singular dan juga plural noun itu ada videonya sendiri. Jadi biar konsentrasi kalian gak ke distract, kalian bisa tonton videonya juga ya. Ada juga aturan penggunaan s, es, terus juga identiknya singular noun itu biasanya pakai artikel. Nah, untuk video artikel juga ada sendiri, kapan kalian menggunakan kapan menggunakan an ataupun the. Jadi jangan sampai lupa untuk nonton videonya ya. Selanjutnya adalah abstract noun dan concrete noun. Abstract noun itu yang tidak bisa dilihat panca indera, sedangkan concrete noun itu bisa dilihat panca indera. Contoh dari abstrak yang tidak bisa dilihat adalah love, hat, romance, dan lain sebagainya. Contoh dari concrete yang bisa dilihat seperti book, school, dan lain sebagainya.
Untuk materi lebih lengkap tentang abstrak dan juga concrete noun, kalian bisa searching di channel ini biar konsentrasi kalian gak ke distract ya teman-teman. Terkait aturannya juga ada, rumusnya atau pembentukannya seperti apa, jadi jangan lupa nonton. Selanjutnya adalah proper noun dan juga common noun. Proper noun itu untuk benda yang spesifik dan jelas sekali, sedangkan common noun itu yang umum dan tidak spesifik. Contoh dari proper yang jelas adalah Gramedia, Jakarta, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari common noun yang umum dan tidak spesifik seperti city, shop, market, dan lain sebagainya. Untuk video lengkap tentang proper dan juga common noun ataupun penggunaan huruf kapital dalam kedua jenis noun ini tuh diatur teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu bisa segera nonton. Jenis yang berikutnya adalah material noun, seperti namanya material ya, dimana kata benda ini untuk bahan dasar membuat sesuatu seperti gelas, plastik, aren, egg, flour, dan lain sebagainya. Misal lu mau buat kue, nah bahan-bahan bikin kue apa? Oh, telur, gula, tepung. Nah itu adalah material noun. Yang kedua ada compound noun, yakni kata benda yang terbentuk dari dua noun yang memiliki beda arti dan apabila digabungkan membentuk arti baru. Contohnya football, foot adalah kaki, ball adalah bola. Apabila digabungkan menjadi sepak bola, bukan kaki bola ya. Yang selanjutnya juga ada police station, police adalah polisi, station adalah stasiun. Apabila digabungkan bisa menjadi kantor polisi, bukan polisi stasiun. Jenis yang berikutnya adalah collective noun, yakni terbentuk dari nama-nama kelompok. Contohnya adalah class, team, family. Misal lu cerita, bapak, ibu, adik, kakek, nenek gua pergi ke pantai kemarin. Kan nggak mungkin. Lu bisa ngomong kemarin keluargaku pergi ke pantai. Nah itu akan jauh lebih ringkas. Dimana family itu terdiri dari ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan lain sebagainya. Oke, jenis yang terakhir adalah possessive noun. Kita akan bahas di video terpisah. Singkatnya, possessive noun itu untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya ada Rita's house. Oh berarti ini rumahnya Rita. Ada Peter books. Oh ini berarti bukunya Peter, dan lain sebagainya. Untuk materi lengkap tentang possessive noun, kalian bisa tonton video aku khusus possessive ya. Di situ mengajarkan tentang apostrof S ataupun petiknya itu ditaruh di setelah S-nya atau sebelumnya, atau juga bahkan nggak pakai S lagi, cuman apostrof aja, cuman petik aja. Nah itu kapan penggunaannya? Kalian bisa tonton video khusus possessive noun. Dan just for your information, kalau misalnya satu noun itu bisa dikategorikan di beberapa jenis noun. Misal buku. Nah kita lihat bukunya jumlahnya berapa, kalau satu singular, kalau jamak plural, dan seterusnya. Jadi bisa beraneka jenis noun. Yang wajib itu adalah yang tadi yang aku bahas di video yang lainnya. Itu perlu kalian ketahui biar tidak terbalik-balik. Jadi jangan lupa untuk nonton video yang lain ya. Untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang jenis-jenis noun, kalian bisa loh mencoba untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan oleh Mathcourse sebagai bonus pembelajaran. Cukup dengan screenshot dan scan barcode yang ada di layar atau menekan link yang ada di deskripsi video, kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal secara gratis. Oke teman-teman, buat kalian yang menemukan kendala selama proses belajar, misal Kak aku nggak paham materi ini, tolong jelasin dong, atau besok mau ujian, mau lomba, atau juga ada tugas video butuh voice over, editor, dan lain sebagainya, atau bahkan mau bahas soal-soal yang tadi, misal kok aku salah ya Kak, jawabannya kok ini, gimana, kok bisa, nah itu boleh banget langsung aja tulis di kolom komen, atau kalian bisa langsung chat aku melalui WhatsApp. Oke, see you in the next video, bye bye.